Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru PAI ya untuk kelas 10 tingkat SMK atau SMA. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1 yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baiklah, untuk suratnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kita akan coba membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan atau kebaikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu beritahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ini surat Quran surat Al-Maidah ini tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, perintah kita berkompetisi dalam kebaikan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Apa saja? Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran. Apa yang di dalam Al-Quran, isinya itu semuanya adalah suatu kebenaran. Ya, termasuk kalau misalkan tidak sedikit ilmu pengetahuan yang kita pelajari, itu ada di dalam Al-Quran semuanya. Semua dalam kehidupan kita itu diatur dalam Al-Quran juga. Dalam pernikahan, ya, dalam pemerintahan, dalam jual beli. Hampir semua yang kita lakukan di muka bumi ini adalah diatur dalam Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran itu benar, maka lanjutkan, laksanakanlah. Tapi kalau menurut Al-Quran itu salah, maka kita tinggalkan. Karena Al-Quran diturunkan Allah dengan hak, pasti benar adanya itu ya, ajarannya yang ada di dalamnya. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu kan ada Taurat, Injil, ya, Taurat, Zabur, Injil, ya. Dan terakhir baru Al-Quran. Taurat itu kalau nggak salah isinya tentang mengesahkan Allah. Zabur itu tentang dikir-dikir, ya. Dikir-dikir, doa-doa itu ada di Zabur. Kemudian Injil juga hampir sama, ya, isinya. Di antaranya kan ada juga mengesahkan Allah. Dan Al-Quran ini, ya, adalah penyempurna semua kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran mengesahkan Allah ada, doa juga ada, zikir juga ada. Jadi Quran itu adalah pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Bahkan umat Islam itu wajib beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran ada. Itu ya. Oke, untuk yang ketiga, kitab Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, dan penjaga kitab sebelumnya. Karena kenapa? Kalau misalkan benar-benar kitab, misalkan kalau kitab Injil itu benar-benar, ya,
itu kitab Injil, pas diterangkan di kitab Injil itu. Misalnya di kitab Injil itu bakal ada namanya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau di kitab Injil aslinya itu ada, gitu ya. Bahkan Al-Quran itu menjadi pengawas, pemelihara dan penjaga kitab sebelumnya. Karena kalau kita tidak beriman kepada kitab sebelumnya, berarti kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Kan rukun iman itu ada 6 ya. Iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, iman pada kitab. Kitab itu bukan kitab Al-Quran saja. Kitab yang 4 kita harus mengimaninya. Selanjutnya, yang keempat, tiap umat memiliki aturan syariat yang menuntun menuju kebahagiaan abadi. Yang kita ketahui ya, karena ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Islam yang lainnya. Itu pasti memiliki perbedaan ibadah. Tapi tujuannya pasti karena Allah. Contohnya dalam sholat saja. Tidak sedikit ada banyak perbedaan antara Muhammadiyah gimana, NU gimana, ya. Terus Persis gimana. Contoh lah misalkan dalam ibadah sholat subuh, ya, yang NU pakai kunut, kalau misalkan Muhammadiyah Persis tidak. Tapi kan ujung-ujungnya sama. Semuanya juga ada dalilnya masing-masing. Tapi tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama itu masih karena ada aturan, ya, syariat atau hadis yang kuat, ya, kuat ketika melaksanakan hal tersebut, maka silakan laksanakan. Hormati perbedaannya, gitu ya. Yang kelima, Al-Quran adalah pedoman hidup. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwasanya pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Termasuk Al-Quran inilah yang akan menolong kita ntar di yaumil kiamah, ya. Bahkan ketika di dalam kubur juga kan ditanyakan, kitab kita itu apa? Adalah Al-Quran. Bagi yang suka mengamalkan Al-Quran, membaca, menghafal, insya Allah bisa menjawabnya. Jadikan pedoman hidup dalam kehidupan kita, ya. Yang ke-7. Oke, yang ke-6, menjadikan syariat Nabi Muhammad penyempurna syariat Nabi sebelumnya. Sesuai sama juga ya, kitab itu penyempurna kita. Sedangkan mujizat Nabi Muhammad itu adalah kitab Al-Quran. Otomatis syariat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah penyempurna kitab sebelumnya. Otomatis ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah penyempurna Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad itu mengajarkan semuanya, mengajarkan tengah doanya, mengajarkan mengesahkan Allah, dan lain-lain. Yang terakhir, umat Islam disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita boleh berlomba dalam kebaikan, ya, berlomba-lomba misalkan anak-anak di sekolah itu ada namanya sholat duhur, silakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya lomba-lomba dalam kebaikan itu cepat-cepat dalam melaksanakan sholat, ya. Kalau di tempatnya ada sholat duhur berjamaah, silakan cepat-cepat ketika pembelajaran sudah selesai langsung ke masjid, jangan langsung lari ke warung, ya. Kalau misalkan kita masih kenyang, belum lapar banget, lebih utamakan ke masjid dulu, ya. Selanjutnya, cara untuk menerapkan perilaku dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan di antaranya. 1. Mengawali awal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa. Awali semua kebaikan yang kita lakukan, kita mau berangkat sekolah, awali sesuatu dengan basmalah. Dan akhiri dengan alhamdulillah, gitu ya. Dan jangan lupa untuk berdoa. Kita ketika misalkan mau berangkat sekolah, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Atau misalkan kita mau ngambil sesuatu atau melakukan sesuatu, baca bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, jangan lupa berdoa. Karena sesuatu kebaikan itu tidak diawali dengan bismillah, sama dengan hewan yang cacat. Tapi ketika kita awali dengan basmalah, seperti hewan yang utuh, gitu ya. Tidak cacat, sehat, gitu ya. Yang kedua, melakukan amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Ketika kita anak-anak ya belajar itu kan amal kebaikan. Silakan optimis dan semangat dalam belajarnya, gitu ya.
semangat, jangan sampai nggak semangat gitu ya. Gitu. Yang ketiga, menjaga konsistensi istiqomah dalam melakukan kebaikan. Istiqomah gitu ya. Ini yang agak susah gitu ya. Kadang kita istiqomah, kadang juga enggak. Anak-anak itu semangat ya, tiap hari semangat belajarnya. Tapi suatu saat dia hoream, malas. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi walaupun kita agak-agak malas, misalkan malas berangkat ke sekolah, lawan hal malas tersebut. Tetap semangat, istiqomah semangatnya gitu ya. Dalam berangkat ke sekolahnya. Selanjutnya yang keempat, mempelajari ilmu untuk meningkatkan kualitas amal. Ya. Kebaikan, amal kebaikan ya. Ketika misalkan kita belajar tentang sodakoh, pelajari ilmu sodakohnya. Ketika kita mau zakat, pelajari ilmu zakatnya. Ketika kita mau pernikahan, pelajari dengan pernikahannya. Gitu ya. Pasti punya aspek masing-masing. Jangan sampai kita misalkan mau zakat, tapi kita tidak ngerti tentang zakat, gitu kan? Akhirnya kualitas amalnya ya tidak meningkat, malah turun, gitu ya. Ketika kita misalkan meningkat, jadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Selanjutnya, membiasakan diri untuk beramal secara bersama-sama nih. Amal jadi soleh teh tong sorangan, gitu ya. Kalian misalkan di kelas mau sholat sendiri, seharusnya ajak teman-teman biar menjadi amal baik, ya, amal pahala untuk kita. Bahkan di yaumil qiyamah itu atau di padang mahsyar itu ada di antaranya yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu adalah 2 orang yang bersahabat karena Allah, gitu ya. Atau 2 orang yang artinya ingat ke masjid. Ketika sholat duhur, ngajak temannya, terus berdua, bertiga, berempat, atau sekelas juga. Itu yang kalau kita tidak rasakan, itu hal tersebut bakal menyelamatkan kita dari yaumil mahsyar. Selanjutnya, terakhir, mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan. Kalau misalkan meniru, kalau ATM gimana Pak ya? Mengamati, meniru, memodifikasi kan itu nggak boleh mengamati atau meniru. Tapi kalau masalah dalam hal kebaikan, misalkan teman kita rajin sedekahnya, kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi. Misalnya teman kita itu sedekahnya 50.000, kita sanggup dimodifikasi misalkan jadi 60.000, atau bentuknya dalam gimana, itu kan lebih baik lagi. Kan berlomba-lomba dalam kebaikan, boleh gitu ya. Tuturut munding ge bolehlah dalam hal kebaikan mah gitu ya. Selanjutnya, manfaat melakukan kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pasti gitu ya. Kita melakukan kebaikan pasti mendapat ridho dan pahala dari Allah. Yang penting kita melakukannya dengan ikhlas, YPI, yang penting ikhlas. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika kita menolong orang lain, ya pasti bermanfaat orang lain gitu ya. Sedekah, zakat itu kan menolong orang lain juga, membantu. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Ketika pekerjaan kita itu dikerjakan oleh bersama-sama, maka akan cepat pekerjaan selesai. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Orang yang beruntung itu sekarang lebih baik daripada kemarin. Gitu ya. Gitu. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya terakhir, mempererat hubungan antar sesama. Tadi karena ada jalinan kebersamaan dengan orang yang lain, bersama-sama dalam ibadah, itu akan menjadi mempererat hubungan kita dengan teman kita. Gitu ya. Selanjutnya, ini yang B, tentang etos kerja. Suratnya itu At-Taubah ayat 105. Kita akan baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wastarudduna ila 'ilimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik,
untuk isi kandungan surat At-Taubah ayat 105 ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal soleh, beramal kebaikan, ya. Sehingga manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Ketika kita misalkan punten ya, selalu melakukan sedekah untuk orang lain gitu ya. Itu akan terasa untuk diri kita sendiri, ya untuk orang lain juga pasti terasa gitu ya. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan mukminin di akhirat kelak. Setiap amal yang kita lakukan, ya khususnya amal baik nih, maka Allah juga akan melihat. Bahkan selain dari Rasul juga, malaikat juga melihat, mencatat. Kan ada malaikat raqib, ada malaikat atid gitu ya. Ingat, sesuatu yang kita lakukan, maka Allah akan melihat. Jadi, lakukanlah amal-amal yang baik saja, gitu ya. Yang ketiga, jangan merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Wah, saya mah udah banyak lah ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya. Jadi puasa, wahnya tidak mengerjakan. Itu kan hal yang tidak boleh kita lakukan. Belum tentu amal yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Katakan teruslah banyak beramal, jangan merasa cukup amal kita itu. Gitu ya. Dan yang terakhir, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan perbuatannya. Kita hidup di dunia cuma sementara. Hidup kekal itu adalah di akhirat ntar, kelak. Ya, kita akan kembali ke akhirat. Oke, selanjutnya tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita kalau misalkan bekerja, seorang suami bekerja untuk siapa? Untuk istrinya, untuk anaknya. Istri ridho, suami ridho, maka Allah juga akan ridho. Gitu ya. Seorang istri yang bekerja untuk membantu, misalkan untuk membantu perekonomian suaminya. Ketika suami ridho, maka Allah pun ridho. Ridho istri itu berada di ridho suami. Ketika sudah menikah, maka pindah ridhonya ke suami, gitu ya. Yang kedua, menolak kemunkaran. Kalau misalkan kita tidak bekerja lah aja ya. Kalau tidak bekerja, itu pasti akan terjadi kemungkaran. Bahkan orang yang maling, yang mencuri, yang begal, ya, yang merampas hak orang-orang lain, itu pasti orang pengangguran awalnya. Tidak punya pekerjaan. Ya. Pekerjaannya ya maling gitu. Tapi kalau misalkan dia punya pekerjaan yang tetap, pasti akan terhindar dari kemunkaran tersebut. Gitu ya. Yang ketiga, kepentingan amal sosial. Kepentingan amal sosial, ya. Dan yang keempat, memberi nafkah keluarga. Pasti ya, kita bekerja untuk siapa gitu ya? Untuk keluarga. Orang tua kalian bekerja untuk siapa? Untuk istri dengan kalian semua sebagai siswa, supaya siswa sekalian itu menjadi orang, ya. Terus selama ini bukan orang, ya orang juga. Maksudnya itu bukan orang supaya menjadi orang yang sukses, gitu ya. Jangan sampai misalkan orang tuanya petani, ya tong sampailah anak saya menjadi petani. Kalau bisa harus lebih dari itu. Itu kan tujuan orang tua kita. Sungguh mulia ya tujuan orang tua kita. Selanjutnya, manfaat etos kerja. Di antaranya, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Ketika kita berjerih payah ya, jerih payah menghasilkan misalkan ya, buruh macul, buruh nyangkul ya, sehari itu dapat 65, pasti akan menghargai. Diawet-awet lah paribahasa nama. Beda dengan yang dikasih. Kalau dikasih sama orang lain mah suka diboros-borosin, dihabisin, ya udahlah, namanya juga dikasih, habisin aja gitu ya. Tapi kalau dari jerih payah sendiri itu akan menghargai hasilnya. Indah itu. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri nih. Misalkan seorang lelaki ya, yang punya pekerjaan, terus misalkan nikah dengan wanita yang punya pekerjaan atau bos. Ketika dia menikah itu akan turun martabatnya. Suatu saat mungkin akan diungkit, kamu itu modalnya apa dan lain-lain. Tapi kalau kita punya pekerjaan, itu akan menjaga martabat kita. Kita menikah dengan istri itu
dengan uang kita sendiri, mas kawinnya atau yang lainnya, itu dengan jerih payah kita sendiri, itu lebih bermartabat daripada dibiayai langsung sama wanitanya semuanya. Oh gitu kan, martabat itu, aduh, jangan sampai gitu ya. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud pengabdian kita. Ya, seorang suami pastilah punya kewajiban untuk membiayai anak dan istrinya. Karena itu diperintahkan. Itu kan sebagai wujud pengabdian juga. Jadi pengabdian itu bukan sholat saja, mencari juga pekerjaan, bekerja, terus memberi nafkah untuk istri dengan anaknya, itu juga sama ya, pengabdian. Dan yang terakhir, melatih sifat tabah, sabar dan tawakal nih. Tabah kalau misalkan ada masalah di pekerjaannya, sabar gitu ya. Kalau sudah ikhtiar, sabar, doa, tinggal satu lagi, pasrahkan aja, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Hasil terakhir adalah sesuatu yang baik ya, menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Kita cari yang terbaik itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Oke, yang terakhir adalah pembahasannya tentang cara meningkatkan etos kerja. Di antaranya, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Pekerjaan itu kita banyak ya. Banyak sekali pekerjaannya. Kita pilih-pilih dulu mana yang paling pertama kali yang harus diselesaikan dengan secepatnya atau segera gitu ya. Itu untuk meningkatkannya. Kalau misalkan disusun dengan rapi gitu. Kalau misalkan tukang paket, tukang JNT nih, ada yang mengantarnya itu dari yang dekat terus agak dekat terus jauh, atau yang jauh dulu terus yang terakhir dideketin, ada juga. Itu kan sistemnya, prioritas dia tergantung gitu ya. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Kita harus semangat dan meningkatkan pengetahuan kita juga, jangan sampai ketinggalan. Terus keterampilan juga kita harus ditingkatkan juga, jangan sampai ketinggalan sama orang lain gitu ya. Dan yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjadi komitmen untuk maju dan sukses. Jangan sampai kita bekerja di suatu kantor atau sejenisnya, di sekolah atau di pabrik, itu kita tidak punya teman. Kalau misalnya kita drop, malas gitu kan, tidak ada yang motivasi. Carilah teman yang baik, yang bisa memotivasi, saling memotivasi ketika kita lagi males gitu ya. Dan yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Kalau kita memiliki akhlak yang baik sesama rekan kerja, itu akan nyaman aja suasana gitu ya. Tidak menjelekkan atau tidak memiliki akhlak-akhlak yang jelek lah, itu akan nyaman pasti. Oke, yang terakhir, ketika kita meningkatkan etos kerja, libatkanlah teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Karena kenapa? Ketika kita melibatkan teknologi untuk pekerjaan, itu akan cepat selesainya. Kita berhitung ya, misalkan pakai mulut atau pakai manual lah, pakai apa namanya? Dulu kan pakai lidi, ada yang pakai batu, itu kan terbatas. Sekarang kan ada yang bagus, pakai HP juga kan ada kalkulatornya, atau pakai kalkulator juga ada gitu ya. Hitung jutaan tuh bisa di kalkulator atau di HP. Coba kalau pakai lidi, wah jauh pisangnya, tidak bisa. Baiklah, itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.